Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di perkuliahan bahasa pemrograman Python. Pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai perulangan. Nah, ada pencapaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perulangan sebagai kontrol dalam pemrograman dan memiliki kemampuan akhir. Yang pertama adalah mampu memahami conditional if-else, logika boolean, operator logis. Kemudian yang kedua adalah mampu memahami pernyataan control, while, dan juga for. Dan yang ketiga adalah mampu memahami konsep short circuit evaluation. Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah mengenai conditional structure. Nah, pada pembelajaran ini kita mengenal fungsi if atau percabangan dalam Python, sama halnya seperti bahasa pemrograman yang lain. Misalnya bahasa C atau PHP atau yang lain, ya Java juga ada, dan bahasa-bahasa yang lain yang juga mempunyai fungsi if dan juga switch untuk melakukan percabangan. Tidak seperti bahasa pemrograman lainnya, Python hanya mengenal satu fungsi percabangan, kondisi saja. Jadi artinya hanya ada if saja. Jadi untuk switch case di dalam Python itu tidak ada ya. Hanya jika ingin menggunakan switch case maka perlu dibuatkan fungsi khusus ya untuk mengcover conditional switch case tersebut. Jadi sekali lagi hanya fungsi if saja. Nah, kemudian kita lihat struktur dari if else. Di tulisan ini saya menggunakan Python versi 3.6. Untuk versi Python 3 sebelumnya, fungsi yang digunakan pun tidak jauh berbeda. Sederhananya, fungsi if di Python ditulis seperti kode berikut. Jadi if, kemudian kondisi, kemudian aksi ya. Jadi di bawahnya adalah aksinya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah Python tidak mengimplementasikan penggunaan tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ataupun statement begin end. Jadi setiap blok program di Python mutlak dibuat menggunakan indentasi ya. Nah, di sini adalah struktur dari if else. Nah, kita lihat struktur if. Contoh sederhana struktur if di dalam Python dijalankan untuk memeriksa apakah kondisi ini adalah bernilai benar atau salah. Jika kondisi ini bernilai true, maka Python akan menjalankan statement di dalam blok kondisi tersebut, dan sebaliknya jika kondisi bernilai false, maka statement di dalam blok tersebut tidak akan dijalankan. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya mengenai codingnya. Jadi sini saya punya variabel x sama dengan 1. Jika x lebih dari 0, nah maka gitu ya, kalau kita berbicara tentang struktur if, maka di situ ada if then gitu ya. Berarti ada if maka ada then-nya. Jadi jika maka gitu ya, jadi implikasi. Nah, jika x tadi lebih dari 0, maka print nilai x adalah benar. Seperti itu. Jadi di sini program akan mengecek jika x lebih dari 0, berarti 1, 2 untuk bilangan bulat ya, dan seterusnya, maka akan di-print bilangan tersebut. Nah, nilai 1 ini adalah lebih besar ya dari 0, maka di sini program akan mencetak ke layar ya nilai 1 tersebut ya, yang sesuai dengan yang kita print tadi. Oke, jadi kondisi di atas adalah bernilai true atau benar, di mana nilai x1 lebih besar dari 0. Contoh lain di conditional if adalah sini ada x sama dengan 1. Jika x lebih dari 2, maka print nilai x adalah benar. Ya, jadi jika kode di atas dijalankan, maka Python tidak akan menampilkan output apapun. Jadi karena sudah jelas bahwa kondisi di atas adalah bernilai false, jadi hanya yang bernilai true saja yang ditampilkan. Seperti itu ya. Jadi angka 2 ini lebih besar dari 1 ya, seperti itu. Jika x lebih dari 2, kenyataannya x tidak lebih dari 2, seperti itu.
Nah, kemudian struktur if else lanjutan. Jika struktur if sebelumnya hanya menjalankan statement di dalam blok kondisi, jika bernilai true, maka struktur if else adalah membuat statement untuk kondisi yang bernilai true dan false. Contoh, X sama dengan 1, if X lebih dari 5, nah, maka print nilainya ya adalah lebih besar dari 5. Kemudian jika salah, if else ya, jika salah else, maka print nilai tersebut kecil dari 5. Nilai 1 adalah lebih kecil dari 5. Sebaliknya, mari kita ubah nilai X menjadi 10. Ya, jika X sama dengan 10 itu ya, kita masukkan variabel X, 10-nya, kemudian kita lakukan pengecekan ya, if X lebih dari 5, maka lakukan print nilai %d adalah besar dari 5 ya. Else-nya adalah print nilai %d adalah kecil dari 5. Oke, di sini program mengecek nilai 10 adalah lebih besar dari 5. Seperti itu ya. Maka Python menjalankan statement yang terdapat dalam blok else, yang berarti bahwa kondisi tersebut bernilai false. Jadi yang dijalankan atau yang di-print adalah kondisi yang bernilai false. Intinya struktur ini adalah jika kondisi bernilai true, maka statement di dalam if akan dieksekusi. Dan jika bernilai false, maka statement yang dieksekusi adalah statement yang di dalam else-nya. Seperti itu. Dan kemudian adalah struktur kondisi berantai. Masalahnya bagaimana jika kita mempunyai banyak kondisi untuk dieksekusi dalam Python? Dengan artian bahwa tidak hanya satu kondisi saja yang bernilai true, bisa jadi dua kondisi atau berapapun kondisi yang bernilai true. Gitu ya. Solusinya adalah chain conditionals atau kondisi berantai, yaitu dengan menggunakan fungsi if, elif, dan else. Strukturnya ada sebagai berikut. Ya, if kemudian kondisi 1, aksinya apa? Elif, kondisi 2, aksinya apa? Elif, kondisi 3, aksinya apa? Elif, kondisi 4, aksinya apa? Bahkan nanti sampai elif berikutnya ya, dan seterusnya. Dan terakhir ada else, dan kemudian aksinya apa? Seperti itu. Logikanya adalah Python akan memeriksa apakah kondisi 1 bernilai benar atau tidak. Ya, jika tidak, apakah kondisi 2 bernilai true atau bernilai benar? Jika tidak, apakah kondisi 3 bernilai true? Dan seterusnya. Jadi dilakukan pencekan mulai dari kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, dan seterusnya. Dan jika tidak ada kondisi yang bernilai true, maka Python akan menjalankan statement di dalam blok else. Itu yang terakhir. Kode di atas menghasilkan output nilai 5 adalah sama dengan 5, di mana interpreter Python akan mengecek kondisi if dan ternyata kondisi tersebut bernilai false. Lalu interpreter mengecek kondisi elif dan ternyata kondisi tersebut bernilai true, sehingga interpreter Python akan mengeksekusi statement di dalam elif. Karena telah ditemukan kondisi yang bernilai true, maka kondisi-kondisi selanjutnya tidak akan dieksekusi oleh interpreter Python. Berikutnya adalah struktur for dan while. Baik, tadi kita sudah berbicara if, else, kemudian selanjutnya kita akan menuju bahasan for dan while ya. Perulangan for disebut counted loop atau perulangan yang terhitung. Jadi jumlahnya ini sebetulnya kita sudah tahu ya, kita mau mulai dari mana dan berakhir di mana untuk perulangannya. Sementara perulangan while disebut uncounted loop atau perulangan yang tidak terhitung. Perbedaannya adalah perulangan for biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Sementara while untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Yang penting sudah memenuhi syarat untuk diulang. Ya, seperti itu. Struktur for seperti apa? Mari kita lihat. Berikut adalah bentuk umum dari perulangan for. For index, in range, kemudian banyak perulangannya. Ya, variabel i berfungsi untuk menampung indeks dan fungsi range berfungsi untuk membuat list dengan range tertentu sesuai dengan kebutuhan user. Ya, ini adalah struktur dari perulangan for ya. Baik. Contoh struktur for-nya seperti apa? Mari kita lihat contohnya. Nah, di dalam slide sini saya telah menulis variabel ulang sama dengan 10. For i in range ulang.
Jadi mulai dari I sampai dengan range-nya adalah 10 berarti. Maka dia akan mengeprint perulangan ke, kemudian dia akan mencetak ya stringnya mulai dari 1 sampai dengan 10. Tetapi kalau di Python ini mulainya indeksnya adalah dari 0. Maka yang terdisplay di situ adalah perulangan ke 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Ya, jadi kalau di total ada banyaknya 10 perulangan seperti itu. Next adalah contoh if menggunakan list. Ini ya. Jadi di sini saya memiliki suatu list item yang isinya adalah kopi, nasi, teh, dan jeruk. Jadi di sini kita akan mencetak list tersebut ya dengan perintah for. Jadi for isi in item. Kita tinggal mengeprint saja print isi. Maka hasilnya adalah yang tercetak situ kopi, nasi, teh, dan jeruk. Contoh for dengan if dan break. Ya, seperti contoh tersebut di mana variable fruit sama dengan apple, banana, and cherry. For x in fruit, print x. Kemudian if x sama dengan atau equal banana, maka dia akan break. Jadi fungsi break ini adalah untuk memutus ya, sampai di situ saja. Maka hasil yang terdisplay adalah apple and banana. Jika nilai x sama dengan string banana, maka jalankan break atau sudah diputus sampai di situ ya. Contoh for dengan if dan break dengan continue ya di sini. Oke. Di situ ada variable fruit, apple, banana, and cherry. For x in fruits, if x sama dengan banana, break, kemudian print x. Ini beda ya dengan yang sebelumnya ya. Kalau di sini yang terdisplay adalah apple. Kita lihat slide sebelumnya ya. Kalau sebelumnya apple and banana. Nah, kalau di sini dia di break ya, di break dulu setelah dia mengecek kondisinya tadi if x sama dengan banana, ya maka di break. Jadi hanya apple saja yang terdisplay, banana dan cherry tidak terdisplay ya seperti itu. Contoh for dengan if dan continue. Kita lihat code berikut ini. Masih fruits sama dengan apple, banana, and cherry. Kemudian for x in fruit, if x sama dengan banana, kemudian continue, lanjutkan ya, continue itu artinya lanjutkan. Kemudian print x. Dengan pernyataan continue kita dapat menghentikan iterasi pengulangan saat ini. Jadi berhentinya di mana tadi dan melanjutkan dengan yang berikutnya. Sekarang kita cek secara detail ya. For x in fruit, jika x sama dengan banana, berarti ada di item kedua, apple pertama, banana kedua. Maka yang banana ini dilompati. Maka dia akan melanjutkan, si program akan melanjutkan ke bagian yang cherry. Maka yang terdisplay adalah di situ apple and cherry ya. Oke. For dengan fungsi range. Jadi di sini penggunaan for untuk range tertentu ya. Untuk X in range 6 misalnya, maka kita print, maka dia akan mendisplay 0, 1, 2 sampai dengan 5. Ya, ada 6 range di situ. Kemudian contoh kedua, untuk X ya, for X in range 2,6. Kita coba print, maka yang terdisplay adalah 2, 3, 4, 5 di situ. Catatan ya, bahwa range 6 is not the value of 0 to 6, but the value 0 to 5 ya. Jadi di sini 6 rank 6 itu tidak bukan nilainya 0 ke 6 tapi 0 sampai 5 ya. For dengan range tertentu. Jadi di sini adalah perulangan dengan range 2 sampai 30. Ya di situ dengan kelipatan 3. Nilai 30 ini tidak termasuk karena kelipatan berikutnya adalah 32 ya. Habis 29 maka 32. Jadi kelipatan 3. Sintaknya adalah for x in range 2,30,3 kemudian print x. Next adalah for bersarang, nested for loops. Nah, di sini kita punya variable adj ya di sini ya. Kemudian fruit for x in adj
for y in fruit, kemudian print x, y. Nah, ini biasanya digunakan for bersarang ini untuk citra digital ya, biasanya yang data-data matrik 2 dimensi ya, untuk for 2 kali ini ya, for bersarang sampai 2 kali. Kalau 3D biasanya sampai x, y, z ya, berarti ada 3 ya for-nya. Ya, loop bersarang adalah loop di dalam loop. Loop terdalam akan dijalankan 1 kali untuk setiap iterasi loop luar. Jadi hasilnya adalah red apple, kemudian red banana, ya, kemudian red cherry, kemudian big apple, big banana, dan seterusnya. Ya. Past statement sekarang untuk perulangan for. Nah, perulangan for ini tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda mesti mengkosongkan, ya, jadi nggak ada konten apa-apa di situ, maka Anda harus memasukkan pernyataan pass untuk menghindari error ya. Contohnya adalah for x in 0, 1, 2, kemudian pass. Dan seperti itu saja. Having an empty for loops like this would raise an error without the pass statement. Jadi kita harus menempatkan pass di situ ya supaya tidak terjadi error. Jadi hanya kosong saja seperti ini. Ya. Oke. Perulangan menggunakan while sekarang. Dengan perulangan while kita bisa mengeksekusi sekumpulan pernyataan selama kondisinya benar. Nah, contoh berikut ini adalah variabel i sama dengan 1. While ya. While i, ketika i kurang dari 6, maka kita lakukan print i dengan iterasi tadi 1 ya. Jadi hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi mencetak dia sampai angka 5 ya, mulai dari i-nya tadi berapa? 1 ya, sampai dengan 5. 5 kok nggak termasuk? Ya karena permintaannya atau syaratnya adalah kurang dari 6, berarti 5 ya. Jadi kalau sudah 6 ya, berarti tidak memenuhi persyaratan lagi ya. Perulangan while dengan break. Nah, kita lihat contoh di sini. Dengan pernyataan break, kita bisa menghentikan loop bahkan jika kondisi while-nya benar ya. Contoh, i sama dengan 1, kemudian while i kurang dari 6, print i ya. Jika i sama dengan 3, maka di break, dihentikan. Nah, kita menghentikan loop while dengan break, seperti itu ya. Seperti tadi halnya dengan kondisional atau if ya. Oke, berikutnya adalah perulangan while dengan continue. Dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan pengulangan, bahkan dengan pernyataan continue, kita dapat menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan dengan yang berikutnya. Contohnya, masih sama, cuma ditambahkan continue di sini, maka hasilnya 1, 2, 3, 4, 3-nya kemana nih? 3-nya dilompatin ya. Jadi continue ke 4, 5, dan 6. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah Boolean operators. Membandingkan 2 buah nilai ya. Ini contohnya ini, yang sederhana. Oke. Sintaknya di sini saya tuliskan, saya contohkan print 10 lebih dari 9. Benar apa enggak? True ya, di sini hasilnya ya. Kemudian 10 sama dengan 9 atau sama dengan 9 enggak? False. Nah, kita salah. Dan apakah 10 di sini kurang dari 9? Ternyata false juga ya, salah juga ya. Oke, lanjut lagi ke contoh coding berikutnya. Di sini nilai A sama dengan 200, kemudian nilai B sama dengan 33. Jika B lebih dari A, maka print B lebih besar dari A. Jika salah ya, print B tidak lebih besar dari A. Kenyataannya apa? B tidak lebih besar dari A karena B33, A lebih besar yaitu 200 ya. Oke, selanjutnya adalah fungsi bool ya. Fungsi bool ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi nilai apapun dan memberi Anda true atau false sebagai gantinya. Contoh, X sama dengan hello, Y sama dengan 15. Kita print bool X dan Y.
maka di sini hasilnya akan muncul ya, true ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bisa juga kita ganti dengan langsung ya, seperti ini ya. Print bool, kemudian hello dengan stringnya, kemudian dengan numeriknya atau numbernya tadi. Nah, bahasan yang terakhir adalah short circuit evaluation. Jadi Python memiliki fitur berguna yang disebut evaluasi hubung singkat. Kalau diterjemahkan agak rancu, kita sebut saja short circuit ya, yang bekerja pada operator logika OR dan AND di sini ya, atau dan. Lihatlah coding berikut. Nah, sekarang kita lihat X sama dengan 5, Y sama dengan 10. If X lebih dari 6 atau Y kurang dari 20, print OK. When Python reach the if statement, it starts evaluating the term from left to right ya. Jadi Python ini kalau dia sampai dengan statement if, maka yang didahulukan adalah sebelah kiri ya dibandingkan dengan yang kanan. Jadi dia akan mengecek X terlebih dahulu. Jadi X lebih dari 6. Benar nggak? X lebih dari 6. X-nya sama dengan 5. Berarti false ya. Jadi false atau Y kurang dari 20. Y berapa? Y sama dengan 10 tadi. 10 kurang dari 20. Betul ya. Jadi yang statement pertama itu X lebih dari 6 salah, false. Yang statement kedua Y atau 10 kurang dari 20 true ya. Dan ini akan menjadi satu kesalahan ya kalau dilanjutkan ini. Nah, sekarang kita lihat lagi menggunakan operator AND ya di sini. Kalau tadi OR, sekarang AND. Masih bahasan short circuit evaluation. Codingnya adalah X sama dengan 5, Y sama dengan 10. If X lebih dari 6, X-nya berapa? 5 ya. 5 lebih dari 6 enggak? Tidak, false ya. Dan Y kurang dari 20. Y berapa? 10. Berarti true ya. Kemudian print OK. Nah, dalam kasus ini X lebih dari 6 adalah salah atau false. Jadi yang pertama itu adalah false. Ya, 5 tidak lebih dari 6. Therefore, the result of the AND expression is false. Ya, harusnya disalah pernyataannya ya. The print statement doesn't execute. Jadi tidak akan di print ya, bahwa tidak akan dieksekusi OK tersebut ya. In this case, Python never evaluate Y atau Y kurang dari 20 because it already knows the final result will be false. Jadi yang pertama dicek itu salah. Jadi Python tidak akan mengeksekusi Y kurang dari 20 ya. Seperti itu pernyataan OR ini berhenti segera jika menemukan kasus true yang pertama. Dan pernyataan AND berhenti segera jika menemukan kasus false yang pertama. Itu tadi perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat kegunaannya short circuiting ya untuk menghindari errors. Kasus yang umum yang terjadi adalah memeriksa nilai 0 sebelum melakukan perhitungan. Jadi kalau ada pembilang, ada penyebut, kalau penyebutnya 0, maka dia akan error ya. Kalau codingnya yang pertama adalah N sama dengan 3 dan M sama dengan 2, if M kurang dari 1/n, maka di sini tidak terjadi error. Tapi bagaimana kalau nilainya N-nya itu 0? Ya, cara cepat untuk menghindari hal tersebut adalah dengan menggunakan short circuiting, yaitu dengan operator M. Kita lihat tadi bahasan sebelumnya, di operator N, pernyataan N akan berhenti segera jika menemukan kasus false yang pertama. Oke, jadi kita menggunakan N di sini. Jadi variabel N sama dengan 0, M sama dengan 2. If N and M kurang dari 1/n, maka print M kurang 1/n ya. Nah, pada saat dieksekusi, maka ini tidak terjadi apa-apa. Jadi tidak error, karena ini tidak dieksekusi ya. Nah, seperti itu. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita berjumpa lagi di kuliah atau tutorial selanjutnya. Sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.